Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali. Sampai waktu menuai tiba. Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Secara natural, ular tidak berkawan dengan tikus. Tikus tidak berkawan dengan kucing. Karena antara mereka terdapat kecenderungan untuk saling memangsa. Itu adalah hukum alam. Tapi aneh rasanya kalau antar manusia tidak saling berkawan, bahkan bermusuhan. Sebab manusia diciptakan untuk berkawan dan saling menyempurnakan. Adam diberi teman Hawa oleh Tuhan, meskipun mereka akhirnya jatuh karena ular berhasil membujuk Hawa jatuh ke dalam dosa melawan Tuhan. Tetapi secara natural manusia selalu berkawan. Apabila manusia tidak mampu berkawan, maka ada unsur kejahatan yang memang ada dalam diri manusia yang mempengaruhi manusia untuk saling bermusuhan. Kejahatan itu datang dari mana? Kejahatan itu ada untuk menguji manusia dan kebebasannya. Di tengah ladang gandum pasti ada rumput liar, ada ilalang. Demikian Injil hari ini. Ini adalah hukum alam. Gandum simbol kebaikan dan simbol manusia yang hidup dalam kebaikan. Ilalang adalah simbol kejahatan dan simbol manusia yang jahat. Manusia pertama ditempatkan di Taman Eden. Allah melihat segala yang diciptakannya baik adanya. Maka sedari awal manusia hidup dalam persahabatan dengan semua orang dan semua makhluk. Semua diciptakan Allah diberikan kepada manusia untuk dinikmati. Tetapi ada buah pohon yang dilarang oleh Tuhan bagi manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa karena melawan larangan Tuhan. Jika manusia yang baik merasa bahwa dia akan ikut jatuh ke dalam kejahatan karena hidup berdampingan dengan orang yang jahat, itu bukan karena adanya kejahatan atau orang lain, tetapi karena dia tidak kuat di dalam memegang teguh perintah Tuhan, dan karena itu mudah digoda dan jatuh ke dalam kejahatan. Inilah argumentasi yang rupanya dibangun oleh Yesus ketika memberikan perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Yesus mau agar semua orang yang mengikutinya kuat dalam kehendak dan teguh dalam iman. Kekuatan kehendak dan keteguhan iman akan diuji di dalam hidup, di dalam berdampingan dengan orang yang jahat. Yesus tidak menghendaki orang menghindar dari orang jahat dan memusuhi mereka. Bukankah Yesus sudah mengatakan, jika engkau hanya mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah lebihnya dari orang yang tidak beriman? Yesus juga mengutus para muridnya seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kekuatan imanlah dan kepasrahan kepada Tuhanlah yang dituntut dari para murid Yesus. Para Rasul Paulus kepada Timotius bab 4 ayat 2 menulis, beritakanlah firman, siap sedialah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, baik atau tidak baik waktunya. Paulus menyadari bahwa setiap kita diutus untuk menjadi pengajar kebenaran justru ketika hidup berdampingan dengan orang yang jahat. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kita tidak memilih untuk lahir, tinggal, dan hidup bersama. Tidak memilih. Kita diutus untuk hidup bersama.
Maka jelas sekali pesan Yesus dalam perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Waktu menuai adalah waktu di mana Tuhan datang mengadili manusia. Mengadili bukan tugas manusia. Tugas manusia adalah hidup bersama dan diharapkan kebaikan itu tetap bertumbuh meskipun berada di tengah-tengah kejahatan. Tuhan sajalah yang memiliki hak penuh untuk mengadili dan menghukum orang yang jahat dan mengganjar setiap orang yang berbuat baik dengan keselamatannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kita manusia kadang-kadang kurang sabar menghadapi orang yang jahat. Kita sering memilih-milih orang. Keluarga yang baik adalah keluarga yang memang disatukan karena memilih untuk hidup bersama. Tetapi hidup bersama itu sendiri tidak selalu mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan. Karena itu perintah mengasihi merupakan hal yang harus menjadi perekat dalam keluarga. Supaya jika terjadi perbedaan dan yang dihadapi adalah kejahatan, kasih itulah menjadi daya yang menguatkan bahtera perjalanan keluarga. Hidup komunitas rohaniwan-rohaniwati, biarawati juga demikian. Bahkan mereka tidak memilih untuk hidup bersama. Karena itu mereka harus belajar untuk tetap hidup berdampingan dengan orang lain, sesama saudaranya dengan hati yang penuh belas kasih dan pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, tunggu waktu menuai. Tunggu waktu menuai sebenarnya merupakan ajakan Tuhan bagi kita semua untuk berprinsip bahwa waktulah yang akan menyelesaikannya. Tugas kita adalah tetap hidup dalam kebaikan. Karena gandum akan tetap menjadi gandum. Kebaikan akan tetap menjadi kebaikan meskipun dihimpit oleh ilalang kejahatan. Ilalang akan tetap ilalang yang pada waktu musim menuai, yaitu pengadilan akhir, akan dibuang dan dibakar. Masalah hidup bersama menjadi berat ketika orang tidak sabar. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Di atas salib dia berdoa, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, orang yang waras harus lebih banyak mengerti terhadap ketidakwarasan hati orang yang jahat. Panggilan Kristiani selalu membawa orang jahat kepada kebaikan. Nah, bagaimana membawa orang jahat kepada kebaikan jika kita sendiri enggan hidup bersama dengan mereka? Mari bermisi dalam hidup sehari-hari dengan tetap hidup dalam kebaikan. Bertumbuh sebagaimana gandum bertumbuh meskipun dihimpit oleh ilalang. Biarlah kebaikan kita tetap menjadi terang bagi banyak orang. Biarlah kebaikan kita tetap menjadi garam bagi orang jahat. Tuhan memberkati.